Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ingat, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Kita sesekali bergaya purbaya dan sesekali kita menelusuri kerapuhan proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Kali ini dari kacamata hukum. Semula proyek ini diklaim sebagai kerjasama bisnis to bisnis yang akhirnya diubah menjadi beban publik. Bahkan sang mantan kemarin menyebutkan proyek ini non-laba yang harus ditanggung negara. Mana ada ya nanggung negara? Yang ada juga pajak yang nanggung. Hal itu penyimpangan jauh dari prinsip dalam regulasi nasional. Bayangkan, proyek bisnis to bisnis murni di mana resiko dan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsorsium, entah bagaimana pejabatnya yang berkuasa waktu itu memanipulasi perjanjian MOU yang mestinya bersifat non-binding malah berubah menjadi dasar legitimasi politik untuk kebijakan fiskal negara. Di titik inilah prinsip hukum publik tergelincir. Proyek yang diklaim tanpa jaminan negara ternyata menyalurkan dana penyertaan modal negara atau PMN dan pinjaman dari lembaga keuangan Tiongkok yang dijamin oleh pemerintah Indonesia. Klaim B2B murni akhirnya runtuh di hadapan fakta bahwa negara ikut menanggung beban resiko keuangan yang tidak pernah disetujui dalam dokumen awal MOU. Pada dalam konstruksi hukum internasional dan nasional, MOU bukan perjanjian yang mengikat secara hukum atau non-binding agreement. Namun dalam kasus KCIC, MOU digunakan sebagai dasar politik ekonomi untuk menjustifikasi keputusan fiskal. Kerapuhan itu kemudian menular ke proyek agreement yang ditandatangani antara PT Kereta Cepat Indonesia-Cina dan China Railway International Limited. Di sini posisi Indonesia tidak lagi sebagai subjek hukum yang independen, tetapi sebagai entitas yang menyokong resiko keuangan proyek melalui intervensi, regulasi, dan jaminan fiskal. Pelanggaran paling mencolok tampak ketika struktur pembiayaan proyek bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketiganya mengatur secara tegas bahwa setiap pengeluaran yang bersumber dari APBN harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Namun, dana PMN yang disalurkan kepada PT KAI sebagai anggota konsorsium KCIC justru dilakukan untuk menutup pembengkakan biaya proyek yang semestinya menjadi tanggung jawab konsorsium swasta. Ini melanggar prinsip separation of risk yang menjadi jantung kerjasama B2B. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang mengatur tambahan PMN kepada PT KAI justru memperkuat kesan bahwa negara menjadi guarantor de facto bagi kewajiban finansial proyek yang bermasalah. Artinya, MOU dan proyek agreement tidak hanya gagal menjaga kemandirian korporasi, tetapi juga menyalahi prinsip fiscal prudence sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Keuangan Negara. Proyek WUS bukan hanya cacat secara administrasi, keuangan negara juga secara hukum. Proyek KCIC seharusnya dievaluasi melalui audit hukum dan fiskal yang menyeluruh. Negara wajib memastikan tidak ada unsur konflik of interest dan penyalahgunaan prinsip keuangan negara. Jika terbukti terjadi transfer resiko yang melanggar undang-undang, maka perlu dipertimbangkan penegakan hukum berdasarkan pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang menjerat setiap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Namun, lebih penting dari sanksi pidana adalah pemulihan konstitusi. KCIC telah menjadi cermin bagaimana perjanjian bisnis yang rapuh dapat menelan prinsip dasar negara hukum. Proyek ini harus dijadikan presiden korektif agar setiap perjanjian internasional yang melibatkan BUMN ke depan tunduk pada lex superior, hukum nasional dan konstitusi Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan kejahatan yang dilakukan rezim lama dan pejabatnya bahwa dalam proyek KCIC adalah potret bagaimana kebijakan ekonomi dapat tergelincir menjadi kompromi politik dan pelanggaran hukum
publik, ketika MOU yang lemah dijadikan dasar legitimasi fiskal, ketika B2B berubah menjadi beban APBN, dan ketika konstitusi dikorbankan atas nama akselerasi pembangunan, maka yang runtuh bukan sekedar proyek transportasi, melainkan kedaulatan negara ini yang tergadaikan. Sahabat, bagaimana komentarnya? Sahabat, ada kabar baru yang bikin kita semua harus berpikir lebih dalam soal proyek kereta cepat Wush. Baru-baru ini, Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga mengklaim bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan pihak Cina untuk memperpanjang tenor utang Wush hingga 60 tahun. Katanya, tujuan dari perpanjangan ini supaya beban bunga menjadi lebih ringan. Sekilas, mungkin terdengar seperti kabar baik, tapi kalau kita telusuri lebih dalam, justru disinilah letak kelicikan yang sesungguhnya. Coba bayangkan, utang selama 60 tahun, itu artinya 2 hingga 3 generasi. Bangsa ini harus terus menanggung beban dari proyek yang katanya simbol kemajuan itu. Dan ironisnya, sahabat, 60 tahun lagi, para tokoh yang memutuskan semua ini, Jokowi, Luhut, dan para pejabat yang kini berkuasa, kemungkinan besar sudah tiada. Mereka akan meninggalkan dunia dengan segala kemewahan, dengan nama besar, dan mungkin dianggap sebagai pahlawan pembangunan. Tapi di balik itu, mereka meninggalkan beban utang yang luar biasa besar untuk bangsa ini. Anak cucu kita yang belum lahir pun akan dipaksa membayar harga dari kebijakan yang tidak mereka buat. Bayangkan, Indonesia yang seharusnya bebas menentukan arah masa depan ekonominya, justru harus terus tunduk membayar bunga kepada negara lain karena keputusan segelintir orang yang katanya ingin membangun negeri. Pertanyaannya, apakah benar proyek ini dibangun untuk kemajuan rakyat, ataukah hanya menjadi alat politik dan ekonomi bagi segelintir elit yang sudah sejak awal tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan? Yang lebih miris, rakyat hanya diberi narasi manis bahwa kereta cepat ini adalah kebanggaan nasional, lambang teknologi maju, simbol era baru, transportasi Indonesia. Padahal di balik itu semua, ada kontrak panjang yang mengikat masa depan bangsa hingga 2080. Sahabat, kita harus sadar, ini bukan sekadar proyek transportasi. Ini adalah perjanjian utang lintas generasi yang akan menentukan seberapa bebas Indonesia berdiri di masa depan. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu persis, saat semua konsekuensi itu tiba, mereka sudah tak ada di dunia ini. Yang tersisa hanyalah rakyat, berjuang menanggung beban yang mereka tinggalkan. Mereka mati, meninggalkan nama besar. Kita hidup menanggung utangnya. Itulah wajah sebenarnya dari apa yang disebut pembangunan hari ini.